Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya anak-anak. Salam kebajikan, namo buddhaya, om santi om. Sehat semua pagi ini? Siap untuk belajar lagi? Nah, kalau sehat, supaya bisa lebih sehat, karena sekarang masih di era pandemi, anak-anak supaya selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Oke, siap. Kita akan mulai pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 untuk kelas 6 ya. Siapkan perlengkapan belajarnya. Nah, bagus, selalu ingatkan perlengkapan belajarnya, pastikan buku yang digunakan menggunakan edisi revisi buku kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Fokus pembelajaran kita pada pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 kali ini kita fokus pembelajarannya dengan pelajaran bahasa Indonesia ya, PKN dan matematika. Tujuan pembelajaran kalian di pembelajaran 4 ini, kalian mampu menemukan ide pokok dengan benar, sama dengan di pembelajaran sebelumnya, kalian diasah untuk mengetahui ide pokok, kemudian menyusun kesimpulan dari ide pokok, ini untuk bahasa Indonesianya, kemudian PKN-nya, pelaksanaan sila keempat, Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu menerapkan 2 kegiatan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk matematikanya berkaitan dengan hitung campuran seperti yang pembelajaran sebelumnya. Kemudian menyelesaikan bentuk-bentuk operasi hitung campuran. Sudah siap? Oke ya, kita lanjutkan di pembelajaran 4 ini. Ini ada gambar apa ini anak-anak? Di sini ada teksnya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ayo berdiskusi. Nah, kalian nanti kalaupun tidak berdiskusi, kalian pahami. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang yang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan yang hanya cukup untuk 6 orang saat makan siang tiba. Selain sahabatnya 3 orang, temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa kalau kalian punya makanan, kemudian temannya ada yang datang, padahal tadi hanya cukup untuk 6 potong. Gitu. Ternyata temannya datang lagi 3 orang. Apa yang akan kalian lakukan? Bisa ditulis jawabannya di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, temannya yang 3 tadi yang datang tadi, apa yang dilakukan? Waduh, Edo lagi bagi-bagi bandeng nih, tapi kayaknya kok hanya cukup untuk 6 orang. Nah, ketiga anak itu apa yang harus dilakukan? Sebaiknya seperti itu. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Bayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, ini temannya tadi yang ke-6 temannya si Edo tadi, bagaimana kalau ini karena ada temannya 3 lagi datang, si Joko, si Jono, dan si Udin misalkan. Datang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya, tulis di sini. Bisa dijeda videonya, kemudian kalian kerjakan ada
berapa soal? 3 soal yang bisa kalian jawab. Kemudian selanjutnya, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk yang penerapan sila kelima. Sebenarnya kita tadi pembelajaran ini berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perhatikan jawabanmu apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat. Nah, perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan. Kemudian diskusikan hasilnya. Kalau kira-kira sudah sesuai dengan pengamalan sila keempat, bijaksana dan permusyawaratan. Kemudian carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari yang kamu pilih ya, tadi yang kamu tulis. Nah, silakan bisa ditulis di sini. Kemudian tulis beberapa, kemudian pilih 2 yang kira-kira akan kamu terapkan di sekolah. Selanjutnya, ayo menulis. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokok pada diagram. Udah siap ya, kayak di video pembelajaran sebelumnya, Pak Guru membacakan sebuah teks. Ada 2 paragraf ya. Nanti kalian tulis ide pokoknya di sini dan kesimpulannya. Paragraf 1, paragraf 2. Sudah siap untuk mendengarkan? Kalau kemarin judulnya ayam, kalau sekarang judulnya bunglon. Paragraf 1. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf 2. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna hanya ke warna-warna tertentu saja. Pak Guru ulang sekali lagi. Judulnya bunglon. Paragraf 1. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf 2. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Oke ya, silakan bisa dijeda. Kalian bisa tulis ide pokoknya paragraf 1 dan paragraf 2. Selanjutnya, nah di sini ya tulis kesimpulannya. Ide pokoknya tadi di atas, kemudian tulis kesimpulannya di sini. Selanjutnya, ayo berlatih. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengkonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Nah, ini ada soal cerita ya. Nanti kalian tulis jawabannya di sini. Kemudian ini ada soal hitung campuran yang beberapa di pembelajaran sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan. Nah, pakar, kabak, jurang. Ini untuk pengerjaannya. Pakar pangkat akar, kabak kali bagi, jurang jumlah kurang. Dalam pengerjaan, kalau dia tidak ada tanda kurung seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah
Ingat itu saja, pakar, pangkat akar, kabak kali bagi, jurang, jumlah, kurang. Seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini mana yang dikerjakan duluan? Karena di sini kan sudah di tanda kurung ya, berarti yang kita kerjakan yang di dalam kurung duluan. Kalau yang C, soal yang C, mana yang harus kita kerjakan dulu? Pakar nggak ada. Kabak kali bagi, berarti kali dulu ya. Berarti 3000 dikali 2 dulu, baru ditambahkan 1000. Untuk yang soal C. Kemudian yang soal nomor 2, kerjakan yang depan dulu ya. 50 dikali 3, baru dibagi 2. Terus, yang nomor 3, bagi dulu ya, baru jumlah kurang. Ini pengurangan terakhir. Berarti kerjakan 200 dibagi 2 dulu, baru dikurang untuk mengurangi 200. Kemudian yang soal yang nomor 4, 9 dikali 10 dulu ya. Kabak dulu, kali bagi dulu, baru jumlah kurang. Baru dikurang 20, baru ditambah 10. Urut kalau sudah ini. Bisa dijeda tadi, misalkan Pak Guru tadi menyampaikan di soal nomor 1, cara pengerjaannya. Nomor 2 nanti dijeda lagi cara pengerjaannya. Nomor 3 dijeda lagi cara pengerjaannya, seperti itu. Selanjutnya, oh ternyata sudah. Oke ya, di pembelajaran hari ini mungkin nggak begitu banyak, tetapi ya karena ada matematika mungkin agak lama kalian mengerjakan nanti menghitungnya. Silakan dikerjakan dengan teliti, pastikan kerjakan dengan teliti. Tadi seperti yang pakar, pangkat akar, kabak, kali bagi, jurang, jumlah kurang, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk tetap mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.